Perkenalkan, nama saya Emilia Natalia Hangga Berkebah. Saya berasal dari Universitas HKBP Numancer. Di sini saya akan menjelaskan tentang kepuasan pelanggan. Apa sih yang membuat pelanggan itu merasa puas? Baiklah, kita mulai. Apa itu kepuasan pelanggan? Pertama, tentang konsep pelanggan. Menurut Kotler, pada tahun 2000, kebutuhan adalah deskripsi mengenai kehendak dasar manusia. Berdasarkan pandangan tradisional, pelanggan suatu perusahaan adalah orang yang membeli dan menggunakan produknya. Pengertian kepuasan pelanggan. Pada hakikatnya, tujuan bisnis adalah untuk menciptakan dan mempertahankan para pelanggan. Pada pendekatan TQM, kualitas ditentukan oleh pelanggan selama usaha manajemen dalam TQM diarahkan pada satu tujuan utama, yaitu terciptanya kepuasan pelanggan yang disampaikan oleh Tjuptono dan Diana pada tahun 1995. Dari penjelasan di atas, banyak peneliti yang mengatakan apa itu kepuasan pelanggan. Nah, di sini saya akan menjelaskan dari satu orang, yaitu yang dikatakan oleh Umar pada tahun 2005 bahwa kepuasan konsumen adalah tingkat perasaan konsumen setelah membandingkan antara apa yang dia terima dengan yang dia harapkan. Dari sini, ada satu siklus kegiatan yang dikenal sebagai istilah SIPOC, di mana kepanjangannya adalah supplier, input, proses, output, customer. Baiklah, saya akan menjelaskan satu persatu gambar ini, di mana supplier adalah orang yang memberikan input kepada proses kita, dan input itu adalah material atau data yang dibutuhkan untuk melakukan proses kita, dan proses itu adalah aktivitas yang harus dilakukan untuk memuaskan customer kita. Lalu sampailah melakukan output, di mana output itu adalah material atau data yang sudah kita hasilkan pada proses tadi. Lalu sampailah kepada customer. Customer adalah orang yang menerima hasil kerja kita, termasuk internal customer dan eksternal customer. Nah, apa sih unsur kualitas yang ditetapkan pelanggan? Unsur kualitas yang ditetapkan pelanggan adalah pelanggan harus merupakan prioritas utama organisasi. Dan kedua, pelanggan yang dapat diandalkan merupakan pelanggan yang penting, yaitu pelanggan yang membeli berkali-kali. Lalu yang seterusnya adalah kepuasan pelanggan dijamin dengan menghasilkan produk berkualitas tinggi dengan perbaikan terus-menerus. Dari unsur kualitas yang ditetapkan oleh pelanggan, terdapat juga faktor utama yang menentukan tingkat kepuasan konsumen yang harus diperhatikan oleh perusahaan, yaitu pertama adalah kualitas produk, di mana kualitas produk tersebut adalah konsumen akan merasa puas bila hasil evaluasi mereka menunjukkan bahwa produk yang mereka gunakan itu berkualitas. Yang kedua, di mana adalah kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan ini biasanya ditujukan kepada industri jasa, di mana konsumen akan merasa puas bila mereka mendapatkan pelayanan yang baik atau yang sesuai yang diharapkannya. Yang ketiga adalah emosional, di mana konsumen akan merasa bangga dan mendapatkan keyakinan bahwa orang lain akan kagum terhadap dia bila mana dia menggunakan produk yang dihasilkan oleh suatu perusahaan tersebut gitu. Dan yang seterusnya adalah harga. Produk yang mempunyai kualitas yang sama tetapi menetapkan harga yang relatif murah akan memberikan nilai yang lebih tinggi kepada konsumennya. Dan yang seterusnya adalah biaya. Biaya ini adalah konsumen tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan dan tidak perlu membuang waktu untuk mendapatkan suatu produk atau jasa yang cenderung puas terhadap produk atau jasa itu. Dari semua faktor-faktor utama yang ditentukan oleh perusahaan kepada pelanggan, bisa kita terima daripada saran-saran untuk mendengarkan apa keluhan pelanggan, apa masukan pelanggan. Nah, ini saya akan menunjukkan bahwa dari mana kita bisa mendapatkan saran-saran dari pelanggan. Pertama itu dari kartu komentar, kedua dari survei. Survei ini bisa dilakukan oleh karyawan kita langsung kepada pelanggan, seperti apa keluhan dia, apa masukan dia terhadap produk kita. Ketiga adalah saluran telepon, di mana saluran telepon ini yang selalu dibuat oleh perusahaan untuk meneleponnya langsung, jadi dia langsung kontak kepada pemilik perusahaan tersebut, apa yang dia keluhkan, apakah dia puas dengan pelayanan yang diberikan oleh karyawannya atau tidak begitu. Lalu
kunjungan pelanggan, ini sama seperti survei juga. Lalu kelima itu kartu laporan. Keenam itu melalui internet yang langsung bisa kita akses zaman sekarang. Ketujuh adalah indeks kepuasan pelanggan. Nah, dari situ kita mempunyai kunci fokus kepuasan pelanggan. Apa sih kunci kepuasan pelanggan itu? Kunci membentuk fokus kepuasan pelanggan adalah menempatkan karyawan untuk berhubungan langsung dengan pelanggan dan memberdayakan karyawan untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk memuaskan para pelanggan, seperti yang saya katakan barusan. Jadi, interaksi antara karyawan dengan pelanggan merupakan unsur yang sangat penting dalam pembentukan fokus pada pelanggan. Lalu, dari sini bisa kita lihat pengukuran tingkat kepentingan pelanggan. Nah, dari semuanya produk-produk yang disampaikan pelanggan, dari saran-saran apa yang dia perlukan, lalu bisalah kita melakukan pengukuran tingkat kepentingan pelanggan, apa yang sangat dipentingkan pelanggan. Pengukuran tingkat kepentingan pelanggan ini yang dimaksudkan untuk mengetahui derajat kepentingan setiap atribut atau elemen kepuasan pelanggan menurut persepsi pelanggan. Responden menilai seberapa penting setiap elemen berpengaruh terhadap kepuasannya dalam menggunakan produk pelunas dan dalam merasakan fasilitas yang diberikan. Ini saya akan membagikan kurvanya dan saya akan menjelaskannya satu-satu, yaitu pertama itu tipe pertama adalah kurva yang nomor 1, menggambarkan harapan dasar yang dimiliki pelanggan terhadap jasa, di mana kenaikan pencapaian terhadap kebutuhan akan menaikkan pula kepuasan pelanggan terhadap jasa tersebut. Begitu pula sebaliknya. Tipe kedua tertunjuk pada kurva kedua. Pada kebutuhan ini, pencapaian kebutuhan akan meningkatkan kepuasan pelanggan, tetapi hanya pada tingkat linear saja. Kebutuhan tipe ini disebut kebutuhan pemuas ataupun satisfier. Hampir semua kebutuhan yang dimiliki pelanggan berada pada tipe kebutuhan ini. Tipe ketiga adalah pada kurva ketiga. Kebutuhan ini disebut dialector needs. Kebutuhan jenis ini mungkin sama tidak diutarakan secara verbal dalam wawancara. Pemenuhannya dinilai mempunyai potensi yang besar dalam memberikan keuntungan bagi perusahaan dengan usaha yang relatif sedikit. Dari semua penjelasan tadi, bisa kita ambil kesimpulan, apa sih manfaat kepuasan pelanggan ini? Fandi Jiptono mengatakan bahwa kepuasan konsumen dapat memberikan manfaat, seperti hubungan antara perusahaan dan para konsumennya menjadi harmonis. Kedua, memberikan dasar yang baik bagi pembeli ulang. Ketiga, dapat mendorong terciptanya loyalitas konsumen. Keempat, membentuk suatu rekomendasi dari mulut ke mulut yang menguntungkan bagi perusahaan. Kelima, reputasi perusahaan menjadi baik di mata konsumen. Keenam, laba yang diperoleh dapat meningkat. Baiklah, itu penjelasan saya tentang kepuasan konsumen. Bila mana ada kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih.